Gimana nih? Udah paham kan? Gimana caranya buat ngerakit PC? Iya nih, jadi pengen rakit PC sendiri. Tapi gimana caranya ya? Mana sih? Yes, sih mas mau bercanda. Serius nih mas. By the way, kemarin video dari mana tuh? Yang kemarin? Iya. Kalau nggak salah itu dari kursus pelatihan komputer Kemendikbud. Oh alah, berarti ada tutorial buat rakit PC juga dong? Jelas ada dong. Ini fix sih, saya harus ikut kursusnya juga. Wajib ikut. Nambah skill juga. Nah, nih. Ntar ada video. Mas coba lihat. Lihat. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana merakit sebuah komputer. Namun, sebelum kita memulai merakit sebuah komputer, kita harus tahu dulu alat apa saja yang harus kita gunakan dalam melakukan perakitan sebuah komputer. Berikut ini merupakan alat dan perangkat yang digunakan dalam merakit komputer. Ada prosesor, motherboard, RAM, cooler prosesor, casing, media penyimpanan, power supply, obeng, pasta prosesor, baut motherboard, baut casing, dan juga kabel ties. Dalam pemasangan prosesor, perhatikan posisi, arah, dan penampang prosesor. Perhatikan segitiga emas untuk patokan pemasangan pada soket motherboard. Bagi yang menggunakan platform lain seperti AMD, tetap ada patokan segitiga emas agar prosesor terpasang dengan baik. Untuk pemasangan cooler, bisa menggunakan stock cooler atau cooler bawaan pabrik, baik yang menggunakan platform Intel maupun AMD. Bisa juga menggunakan cooler aftermarket dengan menyesuaikan dengan TDP dari prosesornya. Untuk yang menggunakan stock cooler maupun cooler aftermarket, pasti selalu ada pengunci ke motherboard. Pastikan pengunci cooler terpasang dengan baik. Perhatikan posisi pemasangan RAM pada motherboard. Pastikan arah RAM tidak terbalik karena dapat mengakibatkan patah ataupun konslet pada motherboardnya. Perhatikan bagian sekat pada RAM. Baik RAM lama seperti DDR1 sampai DDR3 ataupun yang baru DDR4, selalu ada sekat pemisah pada bagian RAM-nya. Karena sekat itulah, motherboard dengan DDR3 tidak bisa menggunakan RAM tipe lain seperti DDR2. Pasang backplate panel atau I/O shield pada motherboard jika ada. Pastikan semua baut dipasang agar motherboard terpasang dengan baik pada casing. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang di motherboard. Pasang dudukan logam atau plastik pada lubang yang ada di casing, sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang ada. Pasang power supply pada casing. Biasanya berada di bagian belakang. Pasang keempat buah baut pengunci. Pasang kabel konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX ada yang 20 atau 24 pin, hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Pasang kabel konektor 12 volt atau 4 pin, biasanya letaknya berada di dekat soket prosesor. Pertama, posisikan terlebih dahulu media penyimpanan yang akan digunakan ke dalam casing. Setiap casing selalu ada tempat untuk memasang media penyimpanan. Posisikan sehingga posisi lubang baut pada media penyimpanan sama dengan lubang pada casing. Kemudian pasang dua baut yang berada di sebelah kanan dan dua baut yang ada di sebelah kiri. Pasang kabel data ke media penyimpanan dan ke motherboard. Kemudian pasang kabel power dari power supply ke media penyimpanan. Perhatikan penamaan pada kabel dan label pada motherboard. Untuk kabel USB ditandai dengan nama USB pada kabel dan front USB atau F USB pada label motherboard. Untuk audio biasanya ditandai dengan nama audio pada kabel dan audio atau front audio pada motherboardnya. Untuk bagian front panel yang terdiri dari switch on, reset,
drive LED dan power LED ditandai dengan tulisan F panel pada motherboard. Pada sisi kabel, terdapat power switch atau power SW untuk kabel power, reset SW untuk kabel reset, HDD LED untuk drive LED, dan power LED untuk indikator LED power. Untuk memudahkan, periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat yang ada pada buku panduan di motherboard. Pada pemasangan perangkat monitor, kita harus tahu terlebih dahulu jenis konektor yang digunakan pada monitor dan soket yang tersedia pada motherboard. Umumnya ada 3 port yang bisa digunakan, yaitu kabel VGA atau D-sub 15 pin, DVI, dan HDMI. Pastikan soket yang digunakan terdapat pada monitor dan juga pada motherboardnya. Untuk pemasangan perangkat mouse dan keyboard, terdapat 2 jenis soket, yaitu ada PS2 dan juga USB. Terakhir untuk audio, terdapat beberapa soket yang jenisnya merupakan soket audio 3,5 mm. Namun yang umum digunakan adalah soket untuk speaker yang ditandai dengan warna hijau, dan soket untuk mikrofon dengan warna pink atau merah, sementara soket yang berwarna biru itu berfungsi untuk menangkap audio dari perangkat lain seperti tape recorder. Setelah seluruh komponen terpasang dengan baik, saatnya kita mencoba memberikan arus listrik pada perangkat komputer kita. Diingatkan sekali lagi, terutama pada bagian ini, karena sudah berhubungan dengan arus listrik, pastikan tangan kita tidak berkeringat dan selalu memakai alas kaki yang tidak menghantarkan listrik. Pasangkan kabel power pada power supply dan kabel pada monitor ke colokan listrik. Apabila pemasangan sudah selesai, maka komputer akan berjalan dengan baik, ditandai dengan munculnya tampilan pada layar monitor. Nah teman-teman, seperti itu langkah-langkah dalam melakukan perakitan sebuah komputer. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya di rumah dengan baik ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.